قال تعالى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua DKM Masjid Nur City beserta segenap jajarannya. Mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan baik jasmania maupun rohaniyahnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya, dilapangkan rizkinya, dan mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan di dalam hidupnya. Amin. Juga kepada seluruh jamaah yang hadir pada siang yang berbahagia ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita semuanya, dan mudah-mudahan kelak Allah Subhanahu wa taala dapat mengumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan siang yang berbahagia ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semuanya sehingga kita dapat bersuat jumpa dengan sahabat-sahabat kita, rekan-rekan kita, saudara-saudara kita yang seiman dan seperjuangan, yang mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan firman-firman Allah Subhanahu wa taala ke segenap umat manusia melalui para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in hingga kepada kita semuanya. Maka beruntunglah bagi umat yang senantiasa mengikuti ajarannya sehingga kelak di yaumul qiyamah akan diakui sebagai umatnya dan sekaligus mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kali ini kita akan bermudzakarah mengenai surah Al-Baqarah, dari mulai ayat yang pertama mudah-mudahan selesai sampai ayat yang terakhir. Insyaallah kuat semuanya ya. Iya, sampai ayat terakhir. Iya. Ya bapak-bapaknya sih kuat, saya yang enggak kuat kayaknya. Iya. Jadi kita mulai dari Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu artinya apa? Siapa yang tahu? Bismillahirrahmanirrahim artinya secara terjemah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Itu artinya Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang secara pemahaman maknanya, sudah bisakah Bismillahirrahmanirrahim dengan terjemahan dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang sudah bisa kita pahami? Bisakah kita memahami dengan hanya memahami dari segi terjemahan saja? Tentu tidak bisa. Harus disertai pula dengan maksud dan isi yang terkandung di dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim tersebut. Nah, bagi orang-orang yang hendak mempelajari ilmu tafsir itu, biasanya dia akan mempelajari, bahkan hukumnya sebagian ulama menetapkan wajib bagi orang yang hendak mempelajari Al-Quran dan hadis, yaitu mempelajari yang namanya ilmu alat, yaitu ilmu nahwu dan sorof. Ilmu apa namanya? Ilmu nahwu dan sorof. Kalau tulisan bahasa Indonesianya sorof itu saraf, karena memang belajar ilmu sorof itu sangat luar biasa susahnya, membolak-balikan asal suatu kata. Nah, dengan dua alat ditambah lagi dengan ilmu alat-alat yang lainnya, itu baru kita mengetahuinya
Maksud daripada Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, belum bisa kita pahami tanpa dengan didasari yaitu dengan ilmu alat. Makanya di situ kita mengetahui bahwasanya bismillahi hurufnya yang pertama adalah huruf bismillahi, huruf yang pertama huruf apa namanya? Huruf apa namanya? Huruf ba. Ya, huruf ba. Bismillahi itu yang pertama adalah huruf ba. Ternyata huruf ba itu memiliki muta'allaq, memiliki hubungan atau ta'alluq terhadap kata kerja yang dibuang, terhadap kata kerja yang dibuang. Makanya dikira-kirakan lafadznya itu abda'u bismillahirrahmanirrahim, atau aqulu bismillahirrahmanirrahim, atau a'malu bismillahirrahmanirrahim. Barulah kita ketahui maksud daripada bismillahirrahmanirrahim itu sendiri. Abda'u artinya adalah aku akan memulai dengan menyebut nama Allah, atau a'malu, yaitu saya akan memulai pekerjaan dengan menyebut nama Allah. Berarti ada sambungan, keterhubungan makna dengan kata kerja yang dibuang, sehingga maknanya baru tuh kita ketahui, oh iya, saya mau makan dengan menyebut nama Allah, saya mau mengerjakan sesuatu dengan menyebut nama Allah, saya mau berjalan menuju ke tempat kantor bekerja dengan menyebut nama Allah. Kalau hanya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, fungsinya untuk apa? Kan nggak tahu. Kalau orang tidak memahami, yaitu tidak belajar dengan ilmu nahwu dan sorof. Nah, ketika kita mengetahui dengan ilmu nahwu dan sorof itu, akan ketahuan bahwasanya maksud ayat tersebut adalah, oh iya, ketika saya bekerja dengan menyebut nama Allah. Begitu. Karena ta'alluqnya huruf ba itu yaitu terhadap kata kerja yang dibuang. Bahkan belum ditambah lagi dengan i'rab. I'rab itu perubahan akhir kalimat dengan sebab kata kerja yang masuk ke dalamnya. Jadi tadinya umpamanya begitu. Tadinya Allahu, kok kenapa jadi Allah? Kok kenapa jadi Allahi? Kan begitu. Itu namanya perubahan akhir kalimat atau akhir kata. Makanya bismillahirrahmanirrahim, bismi, yaitu i'rabnya adalah ba huruf jar, ismi majrur kudu jar, alamat jarnya kasrah zahir. Ya, bismillahi ba huruf jar, ismi majrur kudu jar, alamat jarnya kasrah zahir. Ta'alluq terhadap fi'il fa'il atau kata kerja yang dibuang. Kalau dikira-kirakan lafadznya ai abda'u atau abtadi'u atau ai a'malu atau ai aqulu bismillahirrahmanirrahim, seperti begitu. Kira-kira paham nggak itu ya apa yang saya kerjakan itu? Manggut aja udah manggut begitu ya. Iya, manggut aja, nggak apa-apa, pura-pura paham, manggut aja begitu ya. Karena manggut juga dapat pahala itu. Iya. Dia nggak percaya itu ada dalilnya loh manggut itu. Meskipun nggak paham, yang penting manggut. Kenapa? Kata Allah kan begini. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Tuh ayatnya tuh. Itu ayat manggut itu. Manggut dapat pahala. Pada hari ini kata Allah Subhanahu wa taala, kami tutup mulut-mulut mereka dan seluruh anggota pun akan bersaksi di hadapan Allah. Coba. Tuh, ya. Disuruh bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala seluruh anggota tubuh kita. Seluruh anggota tubuh kita akan dimintai pertanggungjawabkan. Bahkan nafas yang keluar masuk pun akan dimintai pertanggungjawaban. Saya tanya, nafas yang keluar masuk itu setiap hari, sehari, semalam itu berapa kali kita mengeluarkannya? Pernah ngitung nggak? Boro-boro sehari semalam kalau ngitung duit, saya yakin itu kuat itu. Betul enggak? Iya. Hitung duit masih kuat itu sampai pagi juga. Apalagi sambil mainin WA. Wah, udah kuatnya bukan main itu. Padahal apa itu isinya? Itu aja padahal itu. Tapi renyah dan gurihnya bukan main kalau sudah megang HP. Namanya bab WA, bab TikTok begitu tuh ya. Luar biasa. Tuh, ya.
Kata Imam Syarqawi di dalam kitab Al-Hudhud, beliau mengatakan bahwasanya sehari semalam itu manusia mengeluarkan dan memasukkan nafas itu sebanyak 24.000 kali. Kira-kira percaya enggak itu? Percaya enggak itu, Pak? Percaya enggak sehari semalam itu 24.000? Ya kalau enggak percaya hitung dewek. Udah percaya aja, orang itu sudah penelitian para alim ulama itu. Ya makanya kalau nggak percaya suruh ngitung sendiri. Kepalanya botak-botak itu sehari semalam hitungin napas. Tuh, ya sehari semalam itu kata Imam Syarqawi, sehari semalam itu 24.000 kali manusia itu mengeluarkan nafas. Berarti dalam satu minggu berapa? 720.000 kali dalam satu minggu itu. Berarti dalam satu tahun manusia itu mengeluarkan nafas sebanyak berapa kali? 8.640.000 kali. Pak Ustadz cepet banget hitungnya. Jadi saya hitung duluan, saya kalikan duluan, jadi hitungnya cepat gitu. Iya. Tuh manusia tuh sehari semalam itu akan dimintai pertanggungjawaban juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan manggut-manggut kepala kita. Kepala kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai kepala, kamu diciptakan itu untuk apa? Alhamdulillah ya Allah, saya diciptakan ini ketika di dunia saya buat manggut-manggut di dalam majlis. Padahal apa yang disampaikan oleh ustadznya itu saya nggak paham, tapi saya manggut aja ya Allah, begitu. Kan alhamdulillah manggutnya masih berada dalam kebaikan, sehingga masih manggut meskipun nggak paham. Ya manggut kan model-model orang itu. Manggut itu ada yang benar-benar paham, manggut juga. Ada yang pura-pura paham, manggut juga. Manggutnya kebablasan sampai dia berada di alam bawah sadar, ada yang begitu juga. Ya manggutnya kebablasan begini. Manggut apa itu namanya itu? Ya kan mereka itu manggut juga itu, tapi ada di alam bawah sadar sehingga mereka jalan-jalan ke 1000 pulau, nggak terasa itu. Tapi manggut juga itu. Begini, cuman manggutnya kelamaan. Begitu. Pikir saya itu lagi khusyuk orang yang begituan itu, dengerin ustadznya lagi menyampaikan tausiah. Sampai Masya Allah meneteskan air dari sudut bibirnya, bukan air mata ternyata itu. Nah, tapi berada dalam kebaikan, manggut yang semacam itu walaupun nggak paham apa yang disampaikan ustaznya tetap dapat pahala, karena semua seluruh anggota tubuh kita itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu begitu. Iya, manggut dapat pahala. Iyalah. Makanya duduk kita juga meskipun sama belum tentu hasilnya sama. Jadi begini. Jadi kalau kita berbicara tentang pahala itu kaitannya berarti dengan ibadah. Sementara ibadah itu ada 4 klasifikasi. Klasifikasi yang pertama itu ibadah yang namanya ibadah lisaniyah. Ibadah yang mencakup urusan lisan, urusan ucapan. Nah, seperti nanti ketika masuk pada alif lam mim, tahu nggak artinya? Semua ulama tafsir pun litafid dengan makna alif lam mim. Artinya semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kata lain wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah sajalah yang mengetahui makna tersebut. Artinya ini maknanya ditafid, diserahkan maknanya alif lam mim itu. Itu kebanyakan ulama tafsir. Tapi ketika orang itu membaca alif lam mim atau bahkan ayat tersebut termasuk ayat-ayat muhkamat selain daripada alif lam mim, madzalikal kitabul la raiba fi, diketahui jelas maknanya. Jadi ayat itu kan ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ada yang ayat itu jelas diketahui maknanya, ada juga ayat yang memang tidak diketahui maknanya, tidak jelas. Hanya Allah sajalah yang mengetahui makna yang sebenarnya.
Maka disebutnya dengan ayat mutasyabihat. Tuh, orang ayat muhkamat dan ayat mutasyabihat juga nggak ngerti, nggak paham tuh. Tapi dia mau baca Al-Quran dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, selesai khatam balik lagi, selesai khatam balik lagi, dan nggak mengerti maknanya, nggak ngerti artinya, tapi dia mau baca Al-Quran, tetap dapat pahala. Karena apa? Karena itu termasuk daripada ibadah lisaniyah, ibadah yang mencakup urusan lisan. Apalagi dikatakan afdhalu zikri zikrul Quran, paling utama zikir adalah zikir Al-Quran. Kita baca Al-Quran dari awal, dari surah Al-Fatihah sampai surat An-Nas, nggak tahu itu artinya, tapi tetap dapat pahala. Makanya rajin-rajinnya baca Al-Quran. Cinta kepada Allah. Cinta enggak kepada Allah? Cinta enggak kepada Allah? Ngaku cinta kita itu, bukan cinta yang sebenarnya itu. Ngaku-ngaku kita itu. Kata Imam Ibnu Sabal itu begini. Alamatu hubbillahi ta'ala hubbul Qur'an. Ini tandanya orang itu cinta kepada Allah itu. Tanda-tandanya orang itu cinta kepada Allah itu adalah satu, cinta kepada Al-Quran. Bagaimana cara mencintai Al-Quran? Salah satunya diantaranya adalah dengan selalu membaca Al-Quran. Nah, kita sehabis kerja, pulang kerja, boro-boro mau megang Al-Quran, boro-boro mau baca Al-Quran. Betul nggak? Yang ada juga capek, nanya ke istrinya, "Mah, masakan sudah matang apa belum?" Tuh, betul nggak? Aduh, lapar nih pulang kerja ini. Dari Citra Marga menuju ya ke rumahnya, lapar perut, ya Allah. Ya. Udah begitu boro-boro megang Al-Quran. Apalagi baca, megangnya saja nggak pernah, ini suruh baca. Itu diantara tanda-tandanya. Ya paling tidak kita itu sehari semalam itu bisa menyelesaikan satu lembar membaca Al-Quran. Sehingga jumlah dalam satu juz itu kan ya macam-macam ya. Ada yang kalau cetakan Arab itu satu juz itu kan 10 lembar. Itu satu juz. Kalau cetakan Bandung kalau nggak salah itu 8 lembar. Betul nggak? Nah, kalau seumpamanya sehari semalam kita dapat 1 lembar saja, berarti dalam 10 hari kita sudah 1 juz menyelesaikan bacaan Al-Quran. Betul nggak? Al-Quran jumlahnya berapa juz? Berapa juz? Ada yang 40, 30 juz. Tuh, ya. Saya pernah ditanya masalahnya begitu sama orang yang paling nggak ngerti banget. Ya, orang yang nggak ngerti banget itu. Ketika ditanya kan sama seorang yang mungkin dia pejabat atau apa gitu ya, ditanya ke saya itu ya, nanya ke saya maksudnya gitu, "Ustaz, sudah hafal berapa juz?" "Alhamdulillah saya hafal 30 juz." "Berapa juz lagi itu Pak Ustaz?" Katanya begitu. Nggak tahu kalau juz Quran itu jumlahnya 30 juz. Masya Allah, ada Bang Sahroni ini. Selamat Bang hadir. Mudah-mudahan berkah selalu Bang. Masya Allah. Ya, kita kembali lagi. Paling tidak satu hari itu satu halaman. Begitu ya. Satu lembar. Sehingga dalam 10 hari kita sudah menyelesaikan 1 juz. 30 hari sudah berapa juz? 10 hari 1 juz. 30 hari 3 juz. Terus ya, sehingga ya minimal setahun selesai kita hataman begitu ya. Insya Allah begitu. Jangan lempem kayak begini, kayak rumahnya kurang vitamin ini ya. Sehingga dengan Al-Quran itu akan menjadi penerang buat kita nanti kelak di kuburan. Itu menjadi penerang buat kita ya. Karena diantaranya orang yang kata Rasulullah SAW itu begini, yuhibbunal khamsa wa yansaunal khamsa. Jadi manusia itu
cinta terhadap 5 perkara, akan tetapi lupa terhadap 5 perkara. Di antaranya adalah yuhibbunal qusur wa yansaunal kubur. Mereka ini gemar sekali membangun sebuah bangunan yang tinggi, bahkan melebihi gedung-gedung pencakar langit, dan gedungnya dihiasi dengan berbagai macam ornamen, akan tetapi dia lupa membangun kuburnya. Makanya kata Imam Al-Faqih, di antara membangun kubur itu dengan melalui amalan, yaitu membaca Al-Quran. Al-Quran kita baca itu sebagai bentuk bangunan kita kelak di kuburan kita, yang nanti akan kita singgahi sebagai awal pertama kali persinggahan kita sebelum masuk ke alam akhirat. Begitu. Tuh, ya. Amalannya kita jaga Al-Quran terutama, ya. Nah, kembali lagi, itu termasuk amal ibadah qauliyah atau lisaniyah, meskipun kita nggak mengerti paham tentang artinya. Yang penting kita baca. Allah kan perintahkan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Tuh, kita baca Al-Quran, ya. Ya, syukur-syukur Al-Quran kita pelajari bukan hanya sekedar dari segi bacaannya saja, akan tetapi juga dipahami secara maknanya, baik makna secara eksplisit maupun makna secara implisit, baik makna secara tekstual maupun makna secara kontekstual. Begitu. Karena Al-Quran itu petunjuk bukan hanya untuk umat-umat terdahulu, tapi juga untuk umat sekarang dan untuk umat yang akan datang. Ke Al-Quran. Lebih jauh lagi dengan mengamalkan isi kandungannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu tandanya cinta kepada Allah. Sementara kita hari-harinya sibuk terus dengan apa? Dengan berita-berita dan lain sebagainya. Baca Al-Quran selalu tersisihkan. Sibuklah kita baca Al-Quran daripada membaca informasi-informasi yang nggak ada manfaatnya. Begitulah maksudnya. Kalau informasi yang bermanfaat nggak masalah, ya, nggak ada yang manfaatnya gitu. Tapi lebih baik membaca kita Al-Quran, karena Al-Quran itu menginformasikan bukan hanya di dunia saja, tetapi juga menginformasikan dengan kejadian-kejadian yang ada di akhirat. Tuh, tandanya orang itu cinta kepada Allah adalah cinta kepada Al-Quran. Nah, kita kembali lagi, ibadah lisaniyah yang pertama. Terus yang kedua adalah ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah itu dengan niat, tidak pernah bersuudzon, berburuk sangka pada orang lain, ya. Jangan sampai kita berburuk sangka nih, waduh orang ini kok kaya mendadak, jangan-jangan hasil korupsi nih. Jangan begitu. Itu namanya suudzon. Kalau belum terbukti nyata-nyata begitu tuh, ya. Jangan bersuudzon. Kita selalulah berhusnudzon, mungkin orang itu diberikan rizki yang lebih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuh, begitu. Jangan sampai kita selalu apa? Bersuudzon terus kepada orang. Wah, ini jangan-jangan naik jabatannya. Pertamanya dia ini biasa kok, karyawan biasa, kok tiba-tiba jadi direktur ini. Jangan-jangan lewat jalur belakang. Nggak usah begitu, nggak usah berburuk sangka. Nah, itu namanya amalan yang termasuk dalam kategorinya amal qalbiyah, amalan hati. Jangan selalu berburuk sangka. Tidak boleh. Ya. Kemudian yang ketiganya adalah badaniyah, ibadah yang berbentuk anggota fisik, yang tadi sudah saya contohkan, termasuk manggut itu ibadah badaniyah kalau manggutnya dibawa kepada kebaikan. Begitu juga anggota tangan kita nih, anggota tangan kita ini akan membawa kebaikan jika kita dibawa kepada kebaikan. Tapi kalau anggota tangan kita ini tidak dibawa kepada kebaikan, meskipun berbagai macam gerakan yang bahkan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala,
seperti menyakiti orang lain dengan tangannya, umpamanya begitu tuh ya, atau berbuat zalim dengan tangan kita kepada orang lain, sehingga apa? Mengakibatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala datang kepadanya. Ya. Makanya gunakan tangan kita kepada kebaikan. Ini salah satu contoh nih, ya. Kita pegang Al-Qur'an, dapat pahala enggak? Dapat pahala. Kita gunakan ruas-ruas jari jemari kita untuk berzikir, ya, kepada Allah, bertasbih, ya, bertahmid, bertakbir dengan menggunakan ruas-ruas jari kita sebagai bilangan-bilangannya, umpamanya begitu. Nanti tangan kita pun akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan bernilai pahala meskipun nggak tahu itu apa yang dibaca. Tetapi kalau jari jemari kita, tangan kita gunakan untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya sama sekali, bahkan mendatangkan madarat. Contohnya umpamanya gitu kan ya. Tangan kita gunakan untuk main judi slot umpamanya begitu tuh. Ya, digunakan untuk menjamah atau untuk bermain judol. Sehingga mendatangkan madarat baik dirinya, keluarganya, bahkan lingkungan sekitarnya. Atau juga kadang-kadang kan orang kan sambil melihat, kita sambil ronda, kita bikin jam'iyah 4 orang saja dah begitu tuh ya, bikin dah jamaah 4 orang. Akhirnya apa yang dipegang? Kartu, ya, yang digunakan untuk tang sampai duduknya selilah, bahkan selilahnya pun lebih khusyuk daripada khusyuknya orang sholat itu. Selilah tuh begitu tuh ya, sambil megang kartu tuh, masalah sampai disapa pun, Din lagi ngapain, enggak nyahut sedikit pun itu. Bahkan sampai tangannya pas ketika masya Allah, oh ini Poldan modar gue begitu tuh. Betul nggak? Nah ini begini nih ya. Aduh, iya itu Pak Ustadz di komplek kita begitu tuh kayaknya. Nah, jadi gunakan tangan kita untuk sesuatu yang bisa bermanfaat begitu tuh, sehingga akan mendatangkan pula kemaslahatan buat diri kita, keluarga, dan juga lingkungannya tuh. Ya, itu termasuk ibadah badaniyah. Tuh, ya. Makanya meskipun duduknya sama tadi saya katakan, tetapi belum tentu hasilnya sama. Selilahnya sama. Main kartu juga sama selilahnya itu. Bahkan masya Allah lebih tegap selilahnya itu daripada orang yang ngaji itu. Betul nggak? Kadang-kadang orang ngaji kan kadang-kadang selilah, tapi kadang-kadang sambil nyender. Tahu-tahu sudah di alam bawah sadar kan begitu tuh ya. Tapi kalau orang main kartu, masya Allah, sampai pagi itu kuat, tegap terus itu duduknya, luar biasa kan itu. Tuh, ya. Nah itu namanya ibadah badaniyah. Kemudian yang terakhir adalah ibadah maliyah. Ibadah maliyah itu yang mencakup dengan harta benda kita. Ya, kita ada kelebihan rezeki, ya, kita sedekahkan harta kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada anak yatim piatu kita santuni, begitu dan seterusnya. Begitu. Jangan terlantarkan begitu saja. Perhatikan orang-orang yang ada di sekelilingnya. Perhatikan para fakir miskin, anak yatim piatu. Tuh ya, kita perhatikan janda-janda muda, janda-janda tua maksudnya begitu. Kita perhatikan. Tuh ya. Para pejuang-pejuang agama-agama Allah, ya, kita perhatikan. Para ustadz, para kiai, para alim ulama kita perhatikan. Agar ada kestabilan di dalam kehidupan kita. Kita mencari harta bukan tujuan untuk menumpuk harta, akan tetapi kita mencari harta dengan tujuan ibadah. Inilah masuk dalam kategorinya ibadah maliyah. Makanya kan ada satu ungkapan hadis itu yang menyatakan begini, hiduplah kamu, carilah hartamu seolah-olah kau akan hidup selamanya. Tuh, ya, dan beramallah untuk akhiratmu seolah-olah kau akan mati besok begitu. Nah, kita kembali lagi pada alif lam mim. Jadi meskipun alif lam mim ini
adalah litafwid, maknanya artinya hanya Allah Subhanahu wa taala lah yang mengetahuinya, tetapi kita tidak boleh mengingkarinya. Ah, ini bukan firman Allah. Jangan. Tetap itu adalah firman Allah. Dan di sinilah ujian bagi orang-orang yang beriman. Bukan hanya saja walanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsim minal amal wal anfus, juga termasuk kekurangan di dalam jiwa kita. Bukan hanya kekurangan harta saja ujian orang beriman itu. Kekurangan jiwa dari menerima kebenaran yang hakiki, yang hak dari Allah Subhanahu wa taala, itu juga kekurangan dan suatu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kekurangan jiwa di antaranya apa? Tidak mempercayainya alif lam mim itu sebagai firman Allah. Jadi alif lam mim itu firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi mayoritas ulama ahli tafsir bahwasanya alif lam mim itu tidak diketahui maknanya, maka termasuk ayat mutasyabihat, ayat yang tidak jelas maknanya. Dan hanya Allah sajalah yang tahu mengetahui maknanya. Makanya disebut litafid, maknanya diserahkan kepada Allah. Dengan ungkapan para ahli mufasir dengan menggunakan ungkapan wallahu a'lam bimuradih. Hanya Allah sajalah yang mengetahui maknanya, begitu. Tapi ada sih sebagian ulama ahli tafsir juga yang mencoba menelisik, dan bahkan Buya Hamka itu dalam tafsir Al-Azharnya mengutip pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud. Jadi beliau mengutipkan sebagai pelengkap dalam tafsirnya itu Al-Azhar, beliau mengutip dari pendapatnya Abdullah bin Mas'ud bahwasanya alif lam mim itu adalah merupakan singkatan. Kalau kita kan itu dalam bahasa Indonesia disebut akronim, betul enggak? Ya, kayak contoh akronim itu. Ya. Kalau alif lam mim jelas itu kan ya. Alif lam mim terdiri dari alif lam dan mim, tapi tetap dibacanya sesuai dengan ejaan hurufnya. Bukan dibaca alif lam mim kemudian dibacanya alama, tidak. Tapi alif lam mim, bukan alama. Sama kayak kita itu ya. Di kita itu kan ada umpamanya LKMD, Lembaga Keamanan Masyarakat Desa. Jadi jangan dibaca lekemed. Iya, LKMD ntar dibacanya lekemed. Sama alif lam mim jangan dibaca alama, tapi dibacanya alif lam mim, itulah akronim. Nanti LKMD dibaca begitu saja umpamanya jadi lekemed, atau DKMD dibacanya dekemed, atau DKM jadinya dekem, begitu ya. Bukan begitu, tapi dibaca sesuai dengan ejaannya. Maka alif lam mim itu karena terdiri dari alif lam dan mim yang disebut dengan ini namanya ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah itu ayat yang terdiri dari beberapa huruf. Jadi kata Abdullah bin Mas'ud yang dikutip oleh Buya Hamka dalam tafsir Al-Azharnya itu, beliau mengatakan alifnya itu merupakan kepanjangan dari lafaz Allah. Lamnya kepanjangan dari malaikat Jibril, dan mimnya diambil dari kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu begitu. Tujuannya apa? Untuk menarik perhatian pada waktu itu. Gitu kan? Sehingga ini sebagai ayat tantangan kepada orang-orang yang tidak mempercayai Nabi Muhammad SAW sebagai seorang pembawa wahyu Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang lain, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah. Dan jika kamu itu ragu dengan apa yang ada, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna, dan jika kalian itu ragu di dalam keraguan-raguan tersebut dari apa yang telah kami turunkan, kata Allah Subhanahu wa taala, ala abdina, atas hambaku yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa'tu bisurah, maka datangkanlah satu surat. Satu surat itu, surat yang paling pendek itu surat Al-Kautsar ya. Inna a'tayna kal kautsar. Bahkan satu ayat itu sendiri itu masih kepanjangan, maka Allah Subhanahu wa taala tantang dengan ayat alif lam mim, sehingga mereka tidak ada yang mengetahui. Bahkan ahli sastra Arab pada waktu itu dikumpulkan, nggak ada yang sanggup
Ada yang sudah mencoba pernah, namanya Musailamatul Kadzdzab, pernah mencoba itu, ya. Tapi ya acak-acakan begitulah, ya. Kayak orang sedang berpantun jadinya begitu. Sementara Al-Qur'an itu bukan pantun dan bukan pula syair. Tapi Al-Qur'an itu adalah kalamullah. Ya. Sebelum ditutup, cukup dulu di sini. Ada pertanyaan mungkin, ya. Tapi jangan susah-susah pertanyaannya, iya, yang gampang aja. Nanti susah mah buat PR buat saya, ya. Tapi saya rasa dari tadi saya lihatin manggut-manggut terus juga, berarti kan intinya berarti paham begitu. Saya mah husnudzon begitu tuh ya. Berarti yang manggut intinya paham meskipun aslinya wallahu a'lam bishawab begitu, ya. Cukup saya kira ya. Karena kata PDKM-nya itu, kata pengurus itu 5 menit sebelum jam 1 sudah selesai. Siap saya bilang gitu. Iya, malah saya mah 20 menit juga nggak apa-apa begitu tuh ya. Ya, mungkin sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Bila mana nanti ada waktu dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita pada jam yang sama, di waktu yang sama. Sedikit mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, khususnya bagi saya pribadi. Sekali lagi saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesempurnaan majelis, mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.